Dia akan mati karakternya, Bang. Mati. Karena kemunculan pertama dia adalah mengedukasi. Oke. Moral bangsa Indonesia. Generasi penerus. Sampai nih anak ketemu mabok di Senopati, sampai ketemu nih anak ngerokok, kelar. Ini mau webcam doang ya? Tak udah. Mohon maaf, di sini bukan sembarangan ya. Oke, siap. Lex, thank you lu udah datang. Dicurhat Bang, yoi. Curhat Bang. Yoi, lu udah mau bantuin gue. Sebenarnya simple sih sebenarnya. Gue kan kemarin bikin konten tuh. Terus kemudian konten. Ini episode keberapa? Ini episode 2. Episode 2. Yoi. Oke. Teh mata lu tuh bersihin dulu tuh. Oh ada? Iya. Ya guys, sama juga balik Udah malam ya? balik ibu kota. Jam-jam malam. Jam-jam malam. Oke. Lu lagi sibuk apa sekarang? Banyak Bang, banyak yang dikerjain. Di belakang ini banyak banget yang dikerjain, PR gue banyak. Lu emang udah jarang muncul ke depan ya sekarang ya? Lagi jarang aja sih, tapi enggak masih ini. Udah ketahuan tadi gue bahas tahu tadi kan ada 12 video klip yang akan keluar setiap bulan. Itu planning lu buat selama setahun ini? Sebulan sekali keluar video klip. Artis gila mana yang bikin kayak gitu? Ya ada, yang lain mau 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Lu mau tayang di mana? YouTube aja lah. Hah? Iya mau taruh di mana lagi klipnya? Di YouTube lu? YouTube aja, YouTube gue. Oh baik. Nah kalau ngomongin tentang karya-karya lu nih, ini kan kemarin gue habis ngobrol sama yang namanya Lutfi. Manusia karet, gue bilang. Nah itu gue mau nanya, kenapa lu panggil dia manusia karet? One Piece Lutfi. Ya katanya One Piece. Oh siap, bagus. Gue bilang nih, jadi si manusia karet. Jadi, oke. Gue pikir lu maksudnya tuh ngeledekin atau sarkas gitu. Enggak, manusia karet aja. Oke, manusia karet, makanya Lutfi ya. Manusia karet kan sukanya sama pasal karet. Oh iya. Waduh. Lutfi di Monkey ya. Kemarin dia udah kesini. Udah nih gue tanya-tanya sama dia. Jadi intinya kan sebenarnya gue juga agak bingung. Karena isu tentang Anjayani. Yoi. Anjay kan kau datang. Yoi. Banyak Anjay itu. Siapa yang bikin dulu lagu ada Anjaynya? Ya kita lagu bertiga. Cuma waktu itu kita sepakat taruh di channel Kemal. Oke. Yang menemukan kata Anjay siapa? Ya kita bertiga lah. Kalau mungkin kita mempopulerkan. Cuman kalau siapa penemu kata Anjay itu rada susah deh dilacak di lapangan. Lu nemu tuh kata dari mana? Tuh ini ngomongin soal 3 kan? Tahun lalu gue pergaulan. Di tongkrongan. Berarti tongkrongan. Di tongkrongan anak-anak pada pakai kata anjay 3 tahun yang lalu. Bahkan mungkin ini. Lebih kan? Bahkan mungkin lebih. Anjay. Dari situ lu bikin itu jadi sebuah karya. Artinya apa emang? Artinya sesuatu yang wow. Keren. Memang dari dulu juga sesuatu yang wow dan keren. Dulu pakai kita kayak gini. Gue pernah pengen bikin sebuah ruangan kerja gue. Tujuan gue adalah kalau gue bikin ruangan kerja itu goalsnya kalau orang masuk harus keluar kalimat anjing, kata anjing. Oke. Begitu dia masuk kamar gue atau ruangan kerja gue yang dulu, anjing. Keren. Anjing memang sesuatu yang keren. Iya gitu. Anjing bisa ya tergantung lu pakainya kayak gimana kan. Dimanapun itu kan udah jadi bukan kayak itu kan nama binatang tapi udah jadi kayak ekspresi untuk menyatakan sesuatu kesel keren gitu. Iya benar bisa dua fungsi kan. Iya cuman kalau si Anjay dia itu pemurnian dari anjing tapi cuma bisa untuk yang keren doang. Lo nggak bisa kesel pakai Anjay. Tapi lo bisa kesel pakai anjing. Berarti benar dong kalau kata si Lutfi dari penelusurannya dia, dari pengkajian dia ala-alanya dia itu, yang gue nggak tahu sampai sekarang benar atau enggak. Itu tolol, tetap pengkajiannya tolol. Kenapa gue bisa ngomong tolol? Yang gue bilang tadi, anjay cuma bisa dipakai buat kata yang keren, tapi tidak bisa pakai untuk menghina. Karena itu kalau menurut gue itu udah pemurnian. Kalau anjing lo masih bisa keren dan kesel. Anjing gue nggak dapet lagi. Iya masih bisa kesel. Kalau lo pakai anjay gue nggak cocok. Nggak nyambung. Apa ya namanya? Intonasinya jadi berbeda. Tapi kalau anjay itu masih keren. Kalau kita marah nih sama orang, panggil, "Woi anjing." Ah itu bisa. Kita marah. Nggak suka. "Woi anjay," kan kagak enak. Iya sih. Gak enak kan? Jatuhnya. Jadi nggak bisa. Anjay itu kalau dia bilang anjay itu multi tafsir, gue nggak setuju. Nggak bisa anjay cuma bisa keren. Oke. Udah titik. Berarti menurut tuh sampai di dasar itu. Sampai situ aja udah titik. Kemarin gue ngeliat lu komen juga tuh. Lu sebenarnya lu nggak terima dengan personalnya atau lu nggak terima dengan kontennya?
Gue nggak terima dengan dua-duanya. Oh, ini cakep nih. Mati lo kalau dia udah ngomong gini. Gue nggak terima dengan dua-duanya. Kenapa? Karena satu, lo udah bawa-bawa tentang konten mengedukasi. Iya. Terus dengan bangga dia mempamerkan impressionnya yang 155 juta. Gue dulu pernah 220 juta tapi gue gak gue pamerin gitu loh, kayak diem-diem aja. Sekarang jadi harus pamer nih ya kan. Baik. Terus perlu endorse juga? Apa? Perlu endorse juga tapi kan? Nggak perlu. Oh, enggak. Wah, perlu kalau yang gini. Kalau yang kemarin dia perlu. Gue nggak perlu endorse. Baik. Rezeki pasti ada aja. Gue nggak perlu. Wah, gue bikin sesuatu untuk buka endorse, gue nggak perlu. Karena gini, semua dulu gue juga pernah buat kontroversi. Semua kontroversi yang gue buat itu adalah ada yang karya, ada kejujuran gitu. Gue nggak pernah set yang kontroversi untuk jadi endorse, nggak pernah. Jadi kalau konsep lu sendiri bikin konten, arahnya kemana? Arahnya keresahan dan kejujuran pada saat itu. Iya, tapi lu nyari viewer nggak? Ya viewer nggak usah dicari sebenarnya. Jadi gini, ini yang menarik nih. Setiap gue dulu mau bikin konten, kalau kita utamakan viewersnya nggak pernah besar. Betul. Sampai kan sekarang nggak menentu. Nggak menentu. Jadi pas gue bikin aja gitu. Waktu itu gue bikin aja lah bodo amat atau trending 1. Iya. Jadi pada intinya ujung-ujungnya nanti lo bikin sesuai dengan keresahan lo saat itu dan karya lo yang kayak gitu, jujur, nanti view akan datang sendiri kalau lo jujur. Iya, tapi itu kan setelah lu melewati fase di mana 11 tahun. Iya, lu nggak tahu dulu nih, gue mau bikin konten apa. Ketika lu bikin konten, nggak ada yang nonton, dan lu pasti dong nggak mungkin nggak ada keinginan lu konten lu ada yang nonton dong, Pak. Nah, lu udah lewatin fase itu. Udah lewatin. Sehingga lu sampai di fase di mana udahlah bikin aja karya. Bikin aja, bener. Soalnya penonton kita nggak ada yang tahu. Bener. Berarti boleh nggak kita bilang kalau dia sekarang masuk di fase itu? Masih jauh lah, umurnya masih sumur jagung di dunia perdigitalan. Iya, berarti dia di fase awal di mana dia berusaha untuk bikin sesuatu nah, supaya ada yang nonton. Oh iya benar. Setuju nggak? Setuju. Berarti ini orang emang udah menyiapkan strategi untuk bikin sebuah konten yang konten itu kemudian akan jadi omongan. Kontroversi. Benar juga. Bener nggak? Bisa aja ada yang memboosting dari pihak-pihak yang ingin menutupi kebakaran di gedung kejaksaan. Itu kejauhan. Bisa aja. Jadi pengalian isu. Justru kalau kejauhan yang orang tidak pikirkan itu, justru itu kemungkinan. Wah, ini udah kalau konspirasi udah panjang sih sama lu sih. Tunggu dulu, jangan lu kesana dulu. Oke, jangan kesana dulu ya. Kita satu-satu nih. Oke. Karena gue kenapa manggil lu, karena lu cukup speak up di situ. Dan gue juga inget banget lu punya karya namanya Anjay. Gue pengen nanya, ketika konten itu keluar, honest speaking, jujur, tersinggung gak lu? Tersinggung. Artinya ketika akhirnya dia berstatement. Oh, bikin konten edukasi? Iya. Enggak, konten edukasinya oke. Tapi dia bilang semua orang yang memakai kata anjay harus take down. Bukan, gue gak tersinggung. Gue malah kasihan. Anjing ini orang goblok banget gitu. Lu gak ada tersinggung sama sekali gak tersinggung. Beda nih, tersinggung sama sebel tuh beda. Lu sebel? Apa? Sebel tapi? Sebel karena goblok dianya gitu. Sebelnya bukan karena masalah dia mempermasalahkan anjay itu lu gak boleh pakai. Tapi karena otak lu di mana bikin edukasi kayak gini gitu? Iya. Justru lu bukan mengedukasi tapi bikin orang tolol karena risetnya kurang dalam. Nah begitu Bang Anjing ngepost, kalau anjay dalam bahasa Sanskerta artinya tidak terkalahkan, kan lo mampus. Oh iya, itu ada memang. Itu ada. Terus begitu Bang Anjing ngepost, kalau anjay dari tahun 1998 udah jadi nama-nama untuk daerah orang Cilacap segala macam. Terus gara-gara Bang Anjing ngepost dan konten gue keluar, ada beberapa orang, 5-10 orang mention gue di Instagram, ngasih lihat KTP-nya, Anjay Firmansyah namanya. Iya ada. Kan jadi blunder dia. Itu benar. Risetnya jadi nggak dalam. Makanya gue bilang tolol kalau mau keluarin sesuatu, lu riset yang dalam dulu. Karena ini ngomongin yang luas. Tahan. Kira-kira dia setolol itu nggak? Nah ini menarik nih. Kayaknya enggak. Kayaknya enggak ya kan? Enggak. Dia pretend tolol. Stupid aja. Karena kan dia bilang ada yang kedua, part kedua, ada part ketiga tuh, ada part keempat, segala macam. Berarti ada nggak indikasi bahwa gue bikin konten ini, gue udah tahu ini pasti akan jadi pro kontra. Gue pernah di posisi dia soalnya dulu. Konten kreator cara berpikirnya sejauh itu. Ini ngomongin soal branding. Betul. Berarti kan dia adalah seorang anak yang berusaha untuk bikin konten. Dia pengen dapat exposure. Dan akhirnya dia dapat. Makanya dia ngomong. Dan itu tanpa sadar dia masuk ke dalam apa yang dia mau. Ya. Pertanyaannya. Orang-orang masuk ke semua apa yang dia mau sebenarnya. Betul. Lu kenal gak sama Rizky Bilar? Kenal.
Belum pernah ketemu, Belum cuman pernah tempat nongkrong, tempat istri gue nongkrong juga. Oke. Di kafe yang sama, Oke. di sebelahnya Pak Estor tuh. Oke. Nah ini cakep nih. Ini gue mendapatkan beberapa DM. Ada yang ngomong, Kak itu sebenarnya dia sakit hati nih Kak. Sama si Rizky Bilar sama si Lesti kalau nggak salah. Karena waktu itu dia pengen bongkar-bongkar settingannya mereka, terus nggak berhasil, terus dia bikin konten Anjay ini karena si Rizky Bilar sama si Sering ngomong Anjay. Salah satu cara untuk nyerang ke mereka. Make sense gak buat lo? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Memang mereka bertiga udah sekongkol. Mati gak lo? Ini serem deh. Kemungkinan ya, kita ngomong kemungkinan. Kita tidak menuduh. Ini kemungkinan aja. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua ya memang dia baper aja. Siapa yang baper? Si Lutfi. Lutfi yang baper? Mungkin. Kalau yang dengan tadi asumsi yang pertama tadi. Dari sisi mana? Mau bongkar itu nggak jadi. Mau bongkar itu cuma nggak bisa. Nah, kalau Lutfi sekarang dia ada urusan emosional, makanya dia pengen bongkar itu nggak bisa. Kemudian dia bikin konten lain Anjay untuk nyerang ke sana. Tapi kan Anjay bukan hanya Bilar sama Lesti yang ngomong. Hampir semua pakai, Pak. Make sense gak buat lo? Kalau cuma dipakai buat nyerang ke situ. Kayak tujuannya bukan ke situ deh. Menurut lo? Tujuan dia viral karena Rizky Bilar lagi naik. Iya. Terus si Bilar juga nanggepin. Iya. Makanya heboh. Berarti dari awal dia melihat konten itu punya potensi untuk viral. Iya. Karena beracu kepada si Bilar. Iya. Kalau dalam kata lain Bilar itu boosting ya, nge-boost. Iya. Karena si Bilarnya lagi naik nih. Ya. Iya, dia lihat nih atribut yang sering dipakai sama si Bilar, salah satu Anjay, itu yang menjadi personifikasi dia untuk gue penasaran nih sama Anjay ini. Padahal dia juga pernah pakai, Pak. Dia pernah pakai. Komen dulu itu kan dulu. Iya, dia pernah pakai. Tapi dia nggak denial untuk masalah itu. Gue juga pernah, Pak. Tapi pembelanya dia lihat. Enggak. Orang boleh berubah dong, Bang. Tapi buat gue itu agak bullshit sih. Karena buat gue pribadi enggak ini konten. Menurut lo konten enggak atau urusan pribadi? Konten dulu. Urusan pribadi dan segala macam nomor sekian. Konten kan? Dia butuh konten buat dapetin exposure, untuk naikin dia punya platform sosial media, berurusannya dengan duit. Tapi kan sekarang IG-nya hilang. Iya, itu kan salah satu konsekuensi lain. Bang, gue pernah bikin kontroversi. Iya. Gue pernah video dislike terbanyak se-Indonesia. Bahkan waktu itu ngalahin video dislike-nya videonya Kanye West yang famous. Iya. Yang famous gue kalahin. Berapa banyak dislike lo? 400.000 lebih. Banyak banget. Terus. Tapi kok IG gue gak hilang? Kok gue gak di-report orang? Karena gue gak bikin semua orang sebel. Apa dia sengaja ngilangin IG-nya dia? Dan pura-pura IG-nya dia mungkin sengaja dihilangin. Karena ada curhatan baru. Kalau dia harus refund. Oh iya. Karena ada endorse masuk ya. Oke. Jadi gak bisa posting. Gue kan sempat ngomong sama dia. Katanya Anjay ini adalah konten, Bang. Gue gak ada maksud sebenarnya sama sekali nyerang orang. Oke. Terus gue nanya, ada unsur pansos gak? Terus dia bilang, kalau sama lu pansos, Bang. Tapi kalau sama Doi tuh, dia gak mau sebut namanya kan. Tapi gue tahu sih sebenarnya. Gue, Bilar. Bukan ke Bilar sebenarnya. Ya gue gak pansos dong, kata dia. Dia yang pansos sebenarnya. Nah, itu kan Bilar lebih terkenal. Yang namanya pansos tuh yang tidak terkenal, memanjat. Ini panjat sosial. Yang dipanjat bukan yang di bawah, yang di atas. Oke, ini cakep nih. Ya iyalah, masa yang dipanjat di bawah, itu namanya narik. Bener, jadi yang di bawah manjat ke atas kan? Iya, jelas lah. Jelas banget nih posisinya Bilar di atas nih. Jelas, ya kan? dari follower, dari engagement. Dari keterkenalan. Lo pernah gak nemu satu pun di sosial media si Lutfi nyerang si Bilar? Personal? Belum pernah. Pernah gak lo nemu di sosial media Bilar nyerang Lutfi personal? Belum pernah secara belak-belakan, cuman secara sarkasem udah. Ada. Berarti Bilar ada nggak tersinggung dengan usaha si Lutfi? Mungkin iya kali, mungkin gini, gue nggak tahu ya, mungkin bisa salah. Mungkin si Rizky Bilar lagi baru naik. Betul. Mungkin si Rizky Bilar tidak tahu konsekuensinya merespon seseorang. Itu akan berdampak dia menjadi besar. Betul. Dia belum tahu konsekuensi itu mungkin. Jadi mungkin si Bilar nih nanggepin si Lutfi. Akhirnya Lutfi jadi naik.
Dia nggak tahu tuh kalau dia udah powernya sebesar itu si Rizky. Dia bisa memberikan pengaruh seperti itu. Iya. Berarti ketika konten si Anjay itu naik, dia menjadi lebih besar karena si Bilar itu nanggepin. Kalau Bilarnya nggak nanggepin, konten itu hilang aja. Jadi bola salju kan. Begitu Bilar nanggepin, media makan. Media dan Indonesia kan suka dengan pertikaian. Media makan, wah jadi sebuah ini. Udah gitu KPAI makan. Jadi tetap posisinya yang pansos si Lutfi. Yang pansos si Lutfi. Karena secara definisi dari pansos itu. Yang terkenal, lebih terkenal si Bilar. Betul, masuk. Apa nggak sama-sama pansos jatuhnya untuk satu konten Anjay ini? Sama-sama pansos ada kemungkinan. Karena efek domino atau di planning? Yang namanya jagoan, supaya jadi jagoan, harus punya musuh. Ini gue lagi bingung mana musuh, mana temen jatuhnya. Karena satu main bad cup, satu main good cup nih. Masalah dan musuh pertemanan kan nanti bisa baikan. Iya, itu udah pasti. Orang Indonesia kan gampang lupa. Jadi bisa-bisa aja kalau mereka bersekongkol, bisa-bisa aja. Bisa juga tidak. Bisa juga tidak. Semuanya bisa sampai mereka klarifikasi kan. Betul. Berarti kalau menurut lo, kalau kita lihat kan kasusnya nih sebenarnya udah jadi riuh, nggak jelas nih Pak. Gue kemarin juga dapat telepon dari Lutfi, dia bilang, wah bang, gue nih udah ditelepon sama orang pemerintah katanya. Mampus. Pusing dia kan. Terus ini gimana ya bagusnya bang? Ya gue bilang ya terserah lu mau selesainya gimana gitu kan. Nah kalau lu sendiri ngelihat ini masalah bisa selesai atau enggak dari pihaknya dia. Karena menurut gue dia nyemplung nih. Sekarang beresinnya gimana gitu kan. Ada susah bang, dia udah kejeblos di sebuah lubang yang sangat dalam. Dia akan mati karakternya bang. Mati? Karena kemunculan pertama dia adalah mengedukasi. Oke. Moral bangsa Indonesia. Generasi penerus. Sampai nih anak ketemu mabok di Senopati, sampai ketemu nih anak ngerokok, kelar. Berarti dia orang akan hate dia. Iya, dia bangun sebuah konten di mana dia memberitahu bahwa gue ini pengen mengedukasi orang. Bahwa dia orang pinter, ingin mengedukasi orang. Betul. Berarti dia harus melakukan apa yang dia katakan. Harus konsisten. Harus konsisten. Untuk konsisten di usia dia, itu agak sulit. Sangat sulit. Sangat sulit. Lu pernah muda, gue pernah muda. Apalagi di dunia entertain. Betul. Dia pokoknya nih, sampai dia ke klub mana mungkin ada yang instastory, kelar. Atau ngelakuin hal negatif kecil aja. Kepleset sekali, kelar. Selesai. Karakter habis. Ya nggak bakal bisa jadi apa-apa lagi udah. Mati di situ aja udah. Kira-kira menurut tuh tujuan dia kemana sekarang? Kalau gue sih kemarin berpikir kayaknya dia gantiin Kaseto cocok. Gantiin Kaseto aja sekalian. Buat apaan? Poninya udah sama. Meja batiknya udah sama. Ya ke anak-anak kayak Kaseto perannya gitu. Gue minum dulu. Boleh. Kan butuh regenerasi. Penerus Kaseto gak ada kan? Belum ada yang punya image kayak gitu. Ntar gue kencing dulu. Kencing dulu. Nah, kalau sekarang kan ceritanya lagi dikaji nih. Kemudian gue khawatir jadi panjang sih sebenarnya. Ya. Kasihan lah anak orang Pak. Nah si Lutfi kan kemarin ngelapor ke Komnas Anak nih. Kemudian Komnas Anak itu sendiri ngeluarkan surat bahwa ini bisa menjadi sebuah kekerasan verbal. Ya. Bisa menjadi. Artinya harus berhati-hati dalam menggunakannya. Ya. Nah KPAI belum bersetuju atau udah bersetuju belum tahu nih. Ya. Berarti kamu dikaji nih. Karena akhirnya jadi isu kan. Ya. Isunya adalah problemnya gini Pak. Kita yang biasanya pakai kata anjay itu biasa aja gitu loh. Ya udah sekarang kemudian ada keluar statement dari Lutfi menurut sumbernya dia ini bisa pidana. Berpotensi. Segala sesuatu berpotensi pidana dengan pasal undang-undang ITE itu. Cuman balik lagi, kalau menurut gue, Bang, ini nggak akan bisa kata itu dijadiin nanti akan pidana karena itu dia. Ya, ini kan udah jelas nama orang. Di daerah Cilacap, daerah mana Anjay itu bahasa Sanskerta. Jadi cara supaya dia masa iya nama orang terus diganti gitu ya? Masa dia harus ganti nama kan nggak make sense dong. Ganti KTP gitu. Ganti KTP kan aneh gitu. Aneh sekali. Jadi ya menurut gue ini sesuatu yang tidak mungkin nggak usah dibicarakan sebenarnya ini karena nggak akan terjadi.
Nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Gue berani jamin nggak akan terjadi. Kalau ditungganin politik bisa. Jauh banget. Kejauhan. Apaan hubungannya politik sama Anjay? Nggak ada hubungannya. Ya buat pengalihan isu. Kalau pengalihan isu gedung kebakaran mungkin. Cuma batasnya gedung Iya, kebakaran. Soalnya 2002 2003 juga pernah kan kebakaran. Iya. Berarti kalau untuk kesananya buat lu tuh kecil banget ya potensinya. Kecil potensinya. Ada cuman kecil banget. Ya masih banyak masalah yang lain nih, masalah yang ngomongin bahasa. Berarti kalau nggak boleh pakai Anjay, ya udah pakai anjrit, pakai kan yang baru sekarang anjing. Anjing aja sekalian. Makanya, sama aja ya gitu kan. itulah. Anjing itu kan juga bisa seperti yang lu bilang tadi. Gue tiba-tiba bilang anjing, gila keren banget. Bayangin nggak kalau semuanya mau dikontrol? Iya. Bayangin nggak? Terus cara lo mengekspresikan nanti kalimat kasar dalam sebuah adegan di film atau sinetron gimana? Ya habis pak. Habis kita udah Lucu kan? aneh. Aneh banget. Mau lo kesel terus kayak, aduh, sayang sekali. Ya, gimana? Gak bisa. Anjing harus gitu kan? Aduh. Lah, dulu aja berdebah. Iya. Dasar keparat. Iya. Itu aja masih boleh dipakai gitu. Karena gimana cara ekspresiin? Iya juga sih. Karena kan sekarang gini juga sih Lex. Kan kalau dia permasalahan cuma Anjay doang, itu kan masih banyak tuh, ada Asu. Ada orang-orang Jawa Timur gitu kalau ngobrol gimana cowok? Jancu. Itu kan kasar. Kasar. Cuman bagi mereka ya udah peleburan makna. Iya. Kalau mereka peleburan makna akhirnya jadi biasa aja. Okay. Kemarin kan di awalnya ini si Doi Lutfi bilang edukasinya begini nih. Artinya lu semua yang ngomong Anjay lu harus take down konten-konten lu. Oke? Ya. Abis itu dia clarify lagi nih. Minta maaf. Kenapa? Standar. Apa itu artinya? Berarti nggak konsisten. Nggak konsisten. Ada khawatir dong. Khawatir. Berarti ada kondisi yang tidak menyenangkan yang sekarang dialami. Atau yang dong. mengancam dia. Gitu. Ada sesuatu yang mengancam. Oke. Kemudian dia mengklarifikasi bahwa ini bisa dipakai tergantung tempatnya. Dibilang multitafsir. Multitafsir. Menurut lu dia ini sebenarnya sedang apa sih kalau istilahnya? Dia udah tahu dia salah. Iya. Tapi nggak mau ngaku. Nggak mau ngaku. Minta maaf tapi Harus kan udah. Harus klarifikasi gini nih. Buat netizen seluruh Indonesia, gitu. Mohon maaf saya buat salah kalau saya goblok, gitu. Jadi mohon maaf dengan kegoblokan saya. Selesai, orang maafin. Udah selesai. Kalau dia nggak mau ngaku dia goblok, ya susah. Lu udah lihat konten yang diminta maaf? Udah lihat? Kurang Harus netizen seluruh Indonesia, saya mohon maaf kalau saya goblok, gitu. Kalau saya itu salah, tujuan saya itu memang buat endorse. Udah selesai. Kasih tahu maksud lo apa? Tujuan lo apa bikin kayak gitu? Berarti yang dipermasalahkan orang sebenarnya tujuannya dia, karena dia selalu memakai kata edukasi. Berarti ada sensasi yang dibungkus dengan edukasi, berarti gitu. Jadi tujuan awalnya itu dia bikin konten, memang ngejarnya ke money and fame. Fame baru dapat money dari sensasi endorse. dong maksudnya. Sensasi. Itu bukan prestasi. Edukasi mah nanti aja dulu. Yang gue bingung sampai sekarang juga emang iya, kalau emang lu mengedukasi dari titik mana lu mengedukasinya? Emangnya lu guru kan atau orang emangnya lu apa orang gitu? Makin sebel. Iya. Terus dia bikin pembelaan kalau ada kok ibu-ibu yang DM saya terima kasih segala macam, segala gini. Ada gini. 1-2 orang mungkin ada gitu. Tapi gue sampai sekarang sih juga masih nggak ngerti edukasinya tuh di titik mana, karena gue nonton di banyak konten. Ada konten orang cedera pinggang, cara menyembuhkannya gini, edukasi. Itu edukasi dong. Edukasi. Nah kalau Anjay ini apa yang diedukasi gue nggak ada ngerti sensasi gitu. aja sih dia. Berarti dia berkelit-kelit aja berusaha untuk mencari tempat yang aman, dan menurut lo dia tidak akan aman aja. Nggak akan aman. Kalau menurut gue ini prediksi nih ya, bisa salah bisa benar. Paling umur dia di dunia digital atau dunia internet paling 2 bulan 3 bulan lagi juga udah hilang. Prediksi lo tuh? Prediksi gue. Kecuali dia bikin sensasi baru, karena dia nggak punya karya yang otentik. Menurut lo dia akan bikin sensasi baru nggak? Pasti. Cuman kita lihat karya dia. Pasti. Karena itu jadi jangki kan, kecanduan buat dia. Satu-satunya cara supaya nama dia naik harus pakai sensasi. Iya sih. Karena dia masuknya dari sana ya. Dia nggak otentik. Ya. Kalau lo gini, misal lo nanti next lo bikin sensasi, cuman sebelumnya lo udah pernah punya karya bang, yang lo nggak pakai sensasi, lo atlet, lo bikin konten, mungkin someday lo akan bikin karya mungkin akan jadi kontroversi. Iya. Sebenarnya juga kontroversi di Indonesia ini kan batasannya
Nggak ada kan? Iya. Kadang-kadang orang jujur dibilangnya kontroversi. Iya. Padahal jadi jujur. kebalik-balik gitu. Kebalik-balik. Karena kita udah kebanyakan makan yang namanya settingan. Kebanyakan kemakan hoax sama orang Banyak netizen kita hoax. ini. Jadi ketika mereka melihat sebuah realita dan kejujuran, mereka kaget. Tapi ada sisi baiknya juga. Kita jadi lebih menggunakan pikiran kita untuk memilah-milah mana yang benar, mana yang original, mana yang bohongan. Tapi itu porsinya sedikit. Iya. Porsinya orang di Indonesia yang kayak gitu sedikit. Ini gue saya harus jujur. Masih lebih banyak yang kemakan berita hoax. Masih banyak yang gak punya pola pikir terbuka. Semuanya masih tertutup, sempit. Iya. Karena mungkin dari tingkat edukasi kita sendiri juga emang mungkin belum merata aja sih. Oh itu panjang bang. Iya, nggak usah kita bahas. Panjang itu. Yang gue mau nanya, kalau lu berada di posisi Lutfi, biar dia nanti kalau nonton dia belajar juga. Kira-kira apa yang lu lakukan? Walaupun gue gak akan kayak dia, tapi kalau seandainya gue jadi dia, ya gue itu yang gue bilang tadi. Ini edukasi loh. Yang lu lakukan ini akan jadi edukasi buat dia. Ini baru edukasi. Gue akan jujur. Sorry gue salah. Iya. Kalau gue dengan kegoblokan gue manfaatin edukasi buat cari sensasi supaya dapat endorsan. Kalau dia bertahan terus, artinya enggak. Ini edukasi. Ya udah, nanti gue akan tagih. Cuy, kalau sampai hidup dia tidak mengedukasi atau sampai konten dia tidak mengedukasi, gue akan tagih. Cuy, tapi dia kalau sampai dia bikin prank, kalau sampai dia bikin konten ngevlog, gue akan tagih. Mana kata konten edukasi? Artinya orang juga tidak akan nonton itu gitu loh. Cuy, dia sempat ngomong kok, fair enough kok. Waktu itu gue tanya kan, lu kan nyari viewer dong berarti? Iya, gini-gini. Berarti tujuannya buat dapat endorse, gitu. Endorse? Enggak, gue tanya endorse-nya gimana? Ya gue ambil bang. Ya kan? Gak ada salahnya dong bang. Gue ambil endorse-nya gitu loh. Gak ada salahnya dong. Artinya dia ngerasa bahwa ya kan gue bikin konten. Kontennya mengedukasi. Kontennya isinya edukatif menurut versi dia. Kemudian gue dapat endorse gak ada salahnya dong kata dia kan. Nah, cuma yang kita permasalahkan adalah kita tuh berasa jadi kayak orang bodoh. Yang artinya kita mempermasalahkan masalah anjay yang kita sendiri juga nggak tahu datangnya dari mana. Lu sendiri juga dapetnya dari pergaulan dari sekitar 3 tahun yang lalu, yang artinya bisa multitafsir, bisa dalam bahasa Sanskerta tidak terkalahkan, dalam bahasa apa gitu, artinya anak laki-laki, nama orang bisa jadi asikin aja say. Yoi. Tergantung orang yang mau mengartikan itu apa kan. Berarti ini orang murni nyari sensasi. Ini yang bikin orang ngurusin itu karena sebel dengan kebodohannya. Cuy, dia gak mungkin bodoh lah. Masa orang kayak gitu bodoh? Gak berarti mungkin lah. Berarti dia orang-orang sebel karena dia terlihat bodoh di situ. Ini orang goblok banget gitu. Karena di podcastnya dia mau Deddy ngomongnya muter-muter. Gue gatal banget kan, gue sentil biji mata pak ya. Udah lah bos, gue sentil. Nah gue masih mikir gini. Jasa psikologinya tuh beli di Pramuka deh kayaknya. Ya mungkin dia ada kena serangan psikologi juga sendiri. Cuman sorry nih, gue mikirnya emang kejauhan Lex. Gini Lex. Orang ini kan pasti dia nonton dirinya sendiri ngomong, ya dong. Kemudian dia kan akan preview omongannya dia dong. Nah ketika dia nge-preview omongannya dia baca komen dong. Baca. Banyakan komen itu akan berkomentar sok pinter nih orang. Nyerang dia. Betul, nyerang dia. Di situ memang dia kan akan melihat dirinya itu seperti orang pintar gitu loh. Berarti dia tahu dong. Tahu apa? Dia tahu kalau sebenarnya apa yang orang tidak suka dari dia tahu dong. Tahu pasti. Kenapa dia tetap lakuin? Ya gimana ya bang ya? Ya itu tadi mungkin yang tujuannya udah sensasi sih, jadi ya bakal kayak gitu terus. Susah bang. Yang gue ngomong sama dia kemarin. Pertama kali kayaknya dia ngalamin ini. Jadi kaget. Kejebak gak sih? Bisa dibilang kejebak. Kejebak kalau menurut gue juga dia kejebak. Jadi bang, gue dulu pernah ada di tahap kontroversi juga. Cuma sebelum itu gue punya karya yang banyak dan itu disukai banyak orang. Iya. Begitu makin naik, terjadi satu kontroversi. Tapi gue dulu pernah punya history, gue naik sendiri tanpa kontroversi gitu. Iya, lu jadinya 50-50 balance lah. Ada yang kontroversi, ada yang karya, yang positif. Jadi berjalan bersama. Iya, kalau ini kan dia emang karena dia baru muncul aja. Jadi satu-satunya karya dia ini langsung kontroversi. Jadi dia gak punya comparison di dalam diri dia sendiri. Mana yang booming pure gitu. Gak ada dia.
Gue jadi ngeri mikirin dia kedepannya survive apa enggaknya. Gak bakal survive. Gue berani bilang kecuali dia berubah image. Berubah image orang nggak mau lihat lah Pak. Belum tentu. Berubah image orang belum tentu nggak mau lihat. Contohnya? Banyak yang berubah image. Iya banyak yang berubah image. Banyak dan banyak yang berhasil. Betul. Tampil yang luar. Tapi itu suatu hal yang harus datangnya dari hatinya dia sendiri. Dari dia sendiri. Iya kan nggak bisa dia ngesetting. Kalau itu ujiannya dia lah nanti. Iya ujiannya dia. Bisa bertahan nggak dia di dunia? Karena public enemy Indonesia tuh tetap akan selalu butuh public enemy. Pasti. Ada dan tidak ada memang dunia akan begitu juga. Karena kalau emang udah terciptanya kan udah pasti ada yang baik, ada yang buruk, ada public enemy, ada yang hero. Harus ada yang dibenci biar ada yang disukai. Betul. Dan bisa kebalik loh one day. Harus ada yang disukai. Ya bisa kebalik. Yang tadinya dibenci bisa jadi disukai, yang tadinya disukai bisa jadi dibenci. Bisa. Dan itu berdua itu tetap akan balance tuh, yang disukai dan dibenci. Kalau nggak aneh. Kata itu akan selalu berpasangan. Oke. Berarti kita udah sampai ke kesimpulan akhir. Satu, orang ini menurut lu bodoh karena dia membuat sebuah konten yang menjebak dirinya sendiri. Atau berpura-pura bodoh. Ya intinya bodoh udah. Iya. Yang kita lihat bodoh. Kalau gue lihat bodoh. Gue belum pernah ngobrol langsung. Iya. Kalau kita artikan bodoh itu sebenarnya sih bukan artinya orangnya nggak sekolah atau nggak apa gitu. Tapi banyak yang sekolah bodoh kok banyak. Iya banyak. Tapi dengan dia membuat satu konten yang sendirinya masuk ke dalam, kita bilang dia masuk ke dalam jebakan yang dibikin sendiri. Ya. Poinnya dia mau keluar dari sana itu agak susah. Artinya dia harus melakukan sesuatu, ya dua pilihan. Dia berubah dan itu harus datang dari hati dia. Yang berikutnya lagi, ya dia keep going dengan sesuatu yang lebih viral, yang pro kontra. Tetap akan banyak yang benci sih kalau dia masih main di ranah ini. Rada susah. Tapi dia nikmatin kayaknya Pak. Ya udah silakan nikmatin kebencian itu gitu. Susah. Ih gue ngilu lu. Kenapa ngilu? Gue pernah berada di posisi kayak gitu, nggak enak banget Pak. Sama gue juga pernah. Itu kalau kita baca komen bisa dibilang gini, dulu bisa dibilang 3 tahun 2 tahun lalu gue public enemy-nya nih. Gue juga pernah jadi public enemy. Posisi gue bergeser, gue dari public enemy atau dari pilihan. Kalau di superhero sekarang gue jadi vigilante gue. Apa itu artinya? Bebas. Gue bisa jadi jagoan, tapi gue masih penjahat juga. Baik. Vigilante Jadi masih di tengah dia. Gue di tengah, Deadpool gitu. Iya, Deadpool. Gue bisa ngapain aja. Iya. Gitu. Itu sebenarnya posisi paling enak. Paling enak gue. Bener kan gue? Paling enak. Bener kan? Gue mau minum, mau mabuk, orang nggak minum, bebas. Karena lu tidak terjebak dengan pencitraan yang lu bikin sendiri. Gue nggak pernah mencitrakan diri gue seperti gue ya apa adanya aja. Gue orang yang di depan dan di belakang kamera ya sama. Kalau ketemu gue di depan kamera nih sekarang, sama ketemu di belakangnya begitu, orangnya nggak ada dirubah-rubah. Lu mulai mengalami perubahan lu sendiri itu dari kapan? Perubahan apa nih? Dari tadinya lu villainnya masyarakat nih. Kemudian lu mulai ngerasa atau emang lu berstrategi atau gimana lah terserah lu. Kemudian lu mulai ngerasain perubahan itu dari kapan? Dari waktu sih. Itu berapa tahun yang lalu? Ya butuh 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada penyebab gak? Penyebabnya mungkin status berubah gitu. Karena lu menikah? Udah punya anak gitu. Terus umur juga ngaruh bang. Udah pasti satu paket. 3 tahun 4 tahun lalu, buset. Masih brutal ya nggak? Masih 24 tahun. Memang gue masih muda 28. Tapi 1 tahun aja itu berpengaruh merubah pola pikir seseorang. Gimana 3 tahun 4 tahun? 1 tahun. Hal yang paling mendasar deh. Pernah gak sih lu ngalami satu titik atau satu hari atau satu condition tiba-tiba, wah gue capek nih begini nih anjing nih. Kayaknya udah waktunya gue bikin sesuatu yang baru dikarenakan sesuatu. Gue pernah soalnya. Kalau gue sampai saat ini belum. Belum? Masih lempeng-lempeng aja. Oh jadi lu ngeflow aja gitu? Ngeflow aja. Oh ketika lu bilang lu berstatus punya istri, oh lu udah punya mindset, oh gue punya istri nih. Iya. Oh lu gak tiba-tiba membebani diri lu, wah gue punya istri nih, gue harus berubah. Oh enggak gitu. Oh lu punya anak juga gue enggak. Tetap gue jadi punya tanggung jawab lebih. Mungkin orang juga ngeliatnya jadi ada gini, kalau dulu belum punya anak, ada sesuatu yang tidak bisa dia lihat. Tapi ketika ada gue main sama anak gue segala macam di Instagram, jadi orang mulai berubah sendiri kok. Padahal gue gak berubah sebenarnya. Lu secara tidak sadar lu berubah dalam proses karena itu. Karena status gitu, karena jadi punya anak gitu kan, jadi
jadi ada status ayah sekarang. Orang jadi pandangannya beda. Kan pasti kayak gitu, itu kan natural. Dan itu tidak akan bisa terjadi kalau orang itu nggak punya sifat tanggung jawabnya tinggi. Iya. Dan lu punya itu, Lek? Punya dong. Iya. Punya dong. Iya. Terus gue jujur, maksud gue emang ini jelek. Gue istri gue hamil di luar nikah. Iya. Tapi gue jujur karena nanti atau sekarang itu akan ketahuan. Lu bisa jujur juga karena ada faktor di mana lu pernah jadi villain, lu pernah kalah berapa kali, dan buat lu kalah sekali lagi pun itu nggak ada masalah. Kalah 10 kali juga nggak ada masalah. Betul, tapi kalau orang nggak pernah kalah, susah. Udah susah. Susah. Itu udah beda jalan cerita sebenarnya. Kalau udah pernah kalah enak sih, memang benar. Bener kan? Benar. Berarti apa yang terjadi di masa lalu lu itu menjadi sumber kekuatan lu sekarang kan? Jelas banget. Si Denzel Washington nih penutup pernah ngomong gini. Iya. Kalau lo jatuh 5 kali, berarti lo bakal belajar bangun 6 kali. Iya, pasti. Kalau lo jatuh 8 kali, lo akan belajar bangun 9 kali gitu terus sampai mati. Betul. Jadi kita harus belajar bangun terus sampai nanti kita nggak jatuh lagi. Itu cakep sih sebenarnya. Nah, ini kan dia kasarnya jatuh nih. Dia harus bangun sekarang. Bangunnya dengan cara apa itu dia doang yang bisa nemuin. Wah, apakah nanti mungkin dia ada tawaran main film terus dia perannya jadi bagus banget, main filmnya totalitas, mungkin orang lihat oke, akhirnya dia punya karya yang. Kalau kita masih nyambungin sama Lutfi, Si Lutfi. Kira-kira kalau datang ke lu, Bang bantuin gue keluar dari kesulitan seperti ini, lu bantu nggak? Bantu aja, cuman harus jujur. Itu persyaratan lu. Lo jujur nih, lo ngomong dulu kalau tapi menurut gue sih, kalau lo tuh memang bego, lo nyari ini buat duit sama endorse. Kalau dia jujur kayak gitu, orang pasti akan suka. Orang respect. Respect dong. Orang respect. Jadi nggak munafik. Mungkin nggak dia udah tahu hal itu. Artinya kalau gue jujur, gue bisa keluar dari tapi kondisi memang ini. pahit bang. Itu kayak dia lagi kena penyakit nih. Ini ada obatnya nih, tapi obatnya pahit banget. Lo siap nggak? Tapi kalau minum lo sembuh. Iya. Tunggu. Pahit banget nih. Tunggu, dari kalimat lu tadi, kalau lu jujur lu keluar dari masalah ini. Mungkin nggak dia udah tahu kalau gue jujur gue keluar dari masalah ini? Mungkin dia tahu. Tapi dia tahu rasa itu pahit. Jadi dia nggak mau. Dia nggak berani minum. Nggak berani minum. Dia nggak berani minum atau dia membiarkan itu sampai dia mendapatkan exposure yang dia mau. Bisa jadi. Ada dua. Ada orang yang nikmatin sakitnya. Ada dua ya. Iya. Ada dua ya. Ada orang yang nikmatin sakitnya. Kenapa kalau dia nikmatin sakit dan dia tetap harus sakit supaya dia bisa bolos kerja. Nah mungkin itu dia. Kalau yang kedua sih bahaya sih. Itu gangguannya bisa ke jiwa pak. Kalau yang nomor satu normal. Namanya pahit obat ya kita mikir dulu. Nggak tahu kapan waktunya tiba kan untuk minum. Oke kalau begitu. Thank you so much buat kehadiran lo. Mantap. Enak ya. Kopi hitam dan kopi obrolan sahabat. Obrolan. Curhat ya bang. Curhat bang.